Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya Islam. Saya juga orang Indonesia. Saya orang Indonesia dan saya juga orang Islam. Saya santri. Saya mengikuti para ulama dan kiai. Karena para ulama dan kiai adalah warasatul anbiya, penerus perjuangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks berbangsa ini, khususnya bangsa Indonesia ini, para ulama dan pendiri bangsa kita sudah sepakat mengakui Pancasila sebagai ideologi kita. Mereka orang-orang yang sangat alim, mengerti di dalam bidang keagamaan. Beliau-beliau bersepakat menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa ini dan tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang kita anut? Tentu, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh para ulama pendahulu kita, tidaklah bertentangan. Karena para ulama sudah menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama antara Al-Quran dengan Pancasila. Adakah sesuatu yang bertentangan? Ataukah justru Quran dan Pancasila itu sejalan, seirama di dalam membangun kehidupan beragama dan berbangsa ini? Saya akan menyebutkan Pancasila. Ya, semoga tidak salah ini. Satu, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari semua sila yang ada di dalam Pancasila ini, tidak ada satupun silanya yang bertentangan dengan substansi maupun isi dari Al-Quran maupun ajaran kita. Itulah mengapa ulama-ulama kita bersepakat untuk menerima Pancasila ini sebagai ideologi negara kita dan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bersanding, berjalan bersama. Kalau kita mau jujur, coba kita lihat bersama-sama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita melihat di dalam Quran, itu ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Sila pertama tentang ketuhanan. Kita juga punya ayat tentang ketuhanan yang mengesakan Allah. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang mendasarkan pola hidupnya pada ajaran agama. Menjadikan agama sebagai fondasi membangun keberagamaan dan kebernegaraan ini. Ada ayatnya. Coba kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita lihat sila yang kedua ini, kita bisa melihat di dalam surat An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Jadilah manusia-manusia yang berbuat adil.
Sila kedua ini mengajarkan kita menjadi manusia yang adil, kemanusiaan yang adil. Adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap agama dan negara. Tidak ada yang bertentangan. Jadi sila kedua kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 135 sejalan. Esensi Pancasila itu dijiwai oleh Quran. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kalau kita carikan landasan yang sejalan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, kita bisa temukan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menjadikan kita semua ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain supaya kita saling mengenal. Dengan mengenal kita menguatkan persatuan di antara kita. Sila ketiga didasarkan kepada persatuan untuk saling mengenal, itu yang menguatkan kita. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita carikan padanan di dalam Al-Qur'annya, kita bisa temukan di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Dan hendaknya urusan-urusan kamu itu dimusyawarahkan. Rakyat itu diambil dari bahasa Arab. Musyawarah juga diambil dari bahasa Arab. Kita di dalam Quran disarankan untuk bermusyawarah di dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Oleh karena itu, sila yang keempat ini tidaklah bertentangan, tetapi justru sejalan, dijiwai oleh pemahaman-pemahaman keagamaan yang sangat kuat. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat padanan ayat, landasannya, kenapa pikiran sila kelima ini muncul, kita bisa ketemukan di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat bijaksana. Keadilan inilah yang menjadikan ide yang harus dinikmati, yang harus diperoleh, menjadi sebuah gagasan besar yang harus diwujudkan di dalam kehidupan. Dan Islam mengajarkan itu. Diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil dan berbuat kebijaksanaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila itu sudah sangat Islami. Mungkin secara formal silanya tidak menyebutkan ayat, tetapi secara substansial, isinya, jiwanya, nilainya, itu adalah nilai-nilai Quran. Nilai-nilai agama masuk di dalamnya, tidak satu pun bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang awam, sebagai santri, mengikuti para ulama-ulama kita yang ilmunya luar biasa, menerima Pancasila sebagai ideologi negara kita, dan menjadikan Quran bagi kita umat Islam sebagai pedoman hidup kita. Meskipun negara ini bukan negara Islam, tetapi substansi dari ajaran Islam itu berjalan dengan baik di negara kita, di negara Republik Indonesia ini. Semoga NKRI tetap jaya di masa-masa yang akan datang. Selamat Hari Lahir Pancasila. Islam dan Pancasila sesuatu yang saling menguatkan di negara kita ini, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, beragama bisa sangat dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Semoga yang sederhana ini manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.